aja. Kalau yang biru cina pusing internet yang biru. Ember nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Narkoba, yang saya hormati Pak Wakal, teman-teman media. Pada hari ini kita akan press release berkaitan dengan pengungkapan ataupun penangkapan narkoba, di mana jumlahnya cukup fantastis, kurang lebih 3 kg. Jadi di sini akan kami sampaikan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 yang terletak di Kampung Masile, Kelurahan PK Bata, Kecamatan Duampanua. Untuk TKP, untuk tersangka berinisial A, lahir pada tanggal 6 Agustus 1997, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 25 tahun, pekerjaan tadi sudah disebutkan ibu rumah tangga. Modus operandi melakukan pemufakatan jahat, menyimpan narkotika golongan 1 berjenis sabu, di mana sabu tersebut siap untuk diedarkan, menerima, menyimpan, dan menyembunyikan paket sabu di ember cat dalam karung di bawah tumpukan gula pasir dan Milo. Untuk barang bukti, 3 bungkus plastik besar teh Cina, ini ya, bisa kita lihat sama-sama, merek Queen Yin Wang, berwarna hijau, narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto sekitar 3 kg. 9 bungkus Milo, ini bisa kita saksikan di bawah. 7 bungkus gula pasir, 1 buah ember cat warna putih, 1 kardus merek Kapten, 1 unit handphone merek Vivo. Asumsi 1 gram harganya 1,200. BB 3.000 gram atau 3 kg bisa menyelamatkan 6.000 sampai 45.000 orang. BB 3.000 gram atau 3 kilo, taksiran harga 3,6 miliar. Berikutnya pasal yang dikenakan 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika tahun nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun. Untuk uraian singkat kejadian ataupun pengungkapan kasus, jadi anggota kurang lebih 1 bulan melakukan penyelidikan, adanya informasi dari
paket narkoba dari Nunukan, Kalimantan Utara. Terus pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 anggota cepat bergerak ke sana, ya, sekitar pukul 6. Amankan yang tadi sudah kita sebutkan, barang bukti sabu, jenis sabu seberat kurang lebih 3 kilo. 3 kilo kita saksikan untuk barang bukti yang kita amankan. Selanjutnya langkah-langkah Sat Narkoba yang telah lakukan, yaitu amankan tersangka dan barang bukti, uji pendahuluan barang bukti, melakukan gelar. Nah, ini hasil dari ujian daripada barang bukti yang diamankan, memeriksa barang tersangka dan saksi, melakukan pengejaran tersangka lain. Ya. Tentunya dari hasil tangkapan kita ini akan kita kembangkan, tidak menutup kemungkinan ada jaringan-jaringan lain yang bisa kita lakukan penangkapan ataupun pengungkapan. Rencana tidak lanjut, jelas kita melakukan pengembangan proses sidik, pemusnahan barang bukti setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kirim Berkas Kasus Jaksa Penuntut Umum. Itu dari mana anunya, sabu-sabunya dari mana? Ya. Dari mana anunya, asal sabu-sabunya? Untuk sabu-sabunya yang kita amankan saat ini dari Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk peredarannya sendiri? Untuk peredaran sendiri yang rencana akan diedarkan di Pinrang dan sekitarnya. Kalau tangkap ini bandar atau kurir, Bang? Nah, itu masih kita kembangkan, masih penyidikan. Tapi masuknya melalui pelabuhan juga? Iya. Jadi barang yang kita amankan ini melalui pelabuhan. Tadi sudah kami sampaikan dari kiriman dari Nunukan, Kalimantan Utara, turunnya di Parepare. Selanjutnya anggota kita melakukan cek pos untuk melakukan penuntutan. Kemudian ditangkap di rumahnya? Ya. Kemungkinan ini jaringan internasional, enggak? Ya, itu masih kita kembangkan. Makanya kita kejar terus untuk jaringannya. Kalau pelaku ada berapa orang? Itu masih dalam pengembangan juga. Doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita tangkap kembali pelakunya. Tapi yang jelas kami sudah mengantongi identitas daripada pelaku, ya, tidak bisa kita sebutkan di sini. Akan kita lakukan pengembangan. Kalau yang membawa ini, Bang, yang membawa dari Parepare ke TKP? Itu yang kita lakukan pengejaran. Itu yang kita lakukan pengejaran. Berapa orang tuh? Jumlahnya saja orangnya, berapa yang bawa? Ada nanti, ya, ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap, kita tangkap. Pastinya akan kita lakukan press release lagi. Sedikit lagi, Bang, ini yang ditangkap sudah sering melakukan atau baru pertama kali, Bang? Jadi sementara masih kita kembangkan dalam tahap penyidikan, kita interogasi. Boleh izin kan untuk yang ditangkap ini bisa disampaikan background-nya, izin? Ya. Background dari tersangka. Background. Siap. Background-nya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Warga Pinrang dan ya? Warga Pinrang, Masile. Berempat M ini. Ini sedikit lagi, ini dengar informasi kabar ini petugas sempat dikelabui ya di pelabuhan. Tapi anggota kita tidak patah arang, tidak patah semangat. Makanya tadi sudah kami sampaikan, kurang lebih kita melakukan penyelidikan untuk memastikan barang yang informasi dari masyarakat dari Nunukan ke Parepare lebih dari 1 bulan. Ini sabu-sabunya dicampur dengan minuman ini, Bang? Itu ini dalam satu kemasan gitu. Satu kemasan dalam satu ember itu. Ya. Atau untuk mengelabui petugas bahwa Ya, ya. Itu modus operandi untuk mengelabui petugas dalam satu ember.
Bang, ini kan Ditanam bungkusan. di paling bawah. Bang, ini kan bungkusan Milo bang. Ini dikemas ulang atau bagaimana? Atau jangan sampai misalnya secara perusahaan misalnya kerjasama Milo dan untuk mengedarkan misalnya. Kenapa Tidak. bungkusannya misalnya harus Milo kan? Tidak ada. Dikemas ulang atau Itu gimana? kan untuk mengelabui petugas. Dipikir masyarakat ataupun petugas itu bungkusan Milo. Itu modus operandi yang mereka lakukan. Ini termasuk modus baru atau bagaimana? Ini termasuk modus baru untuk mengalihkan perhatian dari petugas. Dalam sih. Pak Suwardi di Meceleng. Babi. Ibu sudah berapa kali melakukan kegiatan ini? Baru. Jangan ngomong, diam saja. Tadi sudah ini. Ini ada berapa banyak barangnya? Dia takut nih, takut. Jadi kan baru gini pas mau melenting orang. Iya, aku mau makan di kanan. Takut kelompok. Patapir. Mau kira patapir. Lurus, kamu di posisi ini. Itu kan. Sudah, terima kasih rekan-rekan. Cukup ya? Yuk, makasih ya. Kemungkinan musnahan barang bukti baru itu.